Bab 463, Perang di Langit. Cahaya bulan bagaikan air, dan cahaya putih dan kabur itu memercik ke bawah. Di langit yang dingin ini, bahkan beberapa awan pun diwarnai dengan cahaya suci. Meskipun demikian, hal ini tidak mengubah suasana tegang di langit. Pakaian perang besi gelap di tubuh Xiao Chen memancarkan cahaya hitam dingin, dan noda darah belum kering. Pedang di tangannya yang mengarah ke depan berlumuran darah. Itu telah ternoda oleh darah ksatria ilahi dan telah memotong kepala dewa pejuang harimau putih. Pada saat ini, serangan itu ditujukan pada dua semi leluhur, membuat atmosfer pembunuhan di udara menjadi sangat dingin. Kabut darah tebal memenuhi sekelilingnya. Sang ksatria suci dan dewa pejuang keluarga harimau mundur ketakutan, memegangi mayat-mayat tanpa kepala, seolah-olah mereka tengah menghindari dewa wabah, dan menghilang di ujung langit. Mata Surabanzu memancarkan dua sinar darah dan pupil matanya mengecil. Dia tidak menyangka bahwa pakaian perang Xiao Chen begitu luar biasa, bahkan pedang sucinya pun tidak dapat menggoresnya. Hal ini membuat hatinya panas tetapi juga sangat gelisah. Dengan pertahanan yang begitu hebat, bagaimana dia bisa mematahkannya? Raja Kerangka juga merasa sedikit menyesal, seolah-olah tindakan ini terlalu gegabah. Pada saat ini, dua dewa besar yang diciptakan oleh formasi dewa kuno semuanya terbunuh, dan situasinya sangat buruk. Aku tidak percaya, setelah tidak melihatmu selama lebih dari 150 tahun, kau telah menerobos ke alam Cedi dan memperoleh jubah suci seperti itu. Kurasa jubah itu kemungkinan besar adalah jubah perang dewa leluhur. Kalau tidak, bagaimana mungkin jubah itu memiliki kekuatan pertahanan seperti itu? Begitu Surabanzu mengatakan ini, banyak kultivator di bumi terkejut. Jubah perang dewa leluhur jelas merupakan benda legendaris. Bahkan harta karun Banzu jarang terlihat pada masa normal, apalagi jubah perang dan senjata dewa leluhur. Xiao Chen memegang pedangnya secara horizontal, menunjuk ke arah dua setengah leluhur, dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Dia tidak tampak tertekan sama sekali, dan ketenangannya serta sikapnya sedikit menakutkan. Menghadapi semi-ancestor yang kuat, dia tidak takut tetapi menunjukkan semangat juang yang tinggi. Kenapa kau bicara banyak? Kau tidak ingin mengambil nyawaku? Kalau begitu, lakukan saja. Pakaian perang besi gelap di tubuh Xiao Chen berkilau dan bening, membuat kedua leluhur setengah itu merasakan sakit di mata mereka. Itu bukan rasa sakit yang sesungguhnya, tetapi tekanan mental. Tidak salah lagi, itu adalah pakaian perang milik dewa leluhur. Pertahanan yang mengerikan seperti itu mustahil untuk ditembus dengan tingkat kultivasi semi leluhur tingkat kedua mereka. Pada saat ini, mereka berdua benar-benar berada dalam dilema. Mereka ingin mundur tetapi tidak bisa. Jika mereka melakukan demikian, mereka akan kehilangan muka dan bagaimana mereka dapat menghadapi orang-orang di dunia. Menurut perkataanmu, pertempuran yang terjadi lebih dari 150 tahun lalu masih berlanjut hingga hari ini. Mari kita akhiri. Setelah berkata demikian, Xiao Chen melangkah dari jarak 100 kaki dan menyerbu ke depan dalam sekejap. Pedang di tangannya menyapu kedua semi leluhur itu. Pelangi ilahi yang mempesona itu panjangnya puluhan mil, dan cahayanya menyilaukan, menghancurkan langit dan bumi. Di seluruh 9 provinsi dan 4 penjuru dunia, dialah satu-satunya yang bukan keturunan setengah leluhur, namun berani mengayunkan pedang berdarahnya ke arah keturunan setengah leluhur. Betapa sombongnya kamu! Tak peduli apapun, julukan Old Sura dan Old School adalah half ancestors, dan sungguh memalukan jika dikalahkan oleh seorang junior. Surabanzu terbang ke udara, menghindari pelangi ilahi yang menyapu langit. Pedang suci Sura berwarna merah darah di tangannya melet. Dengan cahaya cemerlang yang mengalahkan bintang dan bulan,
dan menebas Xiao Chen secara diagonal. Seluruh langit diwarnai merah darah, bau darah yang menyengat memenuhi langit, dan lautan darah muncul. Pada saat yang sama, Raja Kerangka juga melayang ke langit, mengayunkan tongkat tulangnya yang seputih salju dan menghantam ke depan. Tongkat tulang itu dengan cepat membesar, menjadi semegah dan seputih gunung, lalu berubah menjadi gunung tulang yang harus ditekan. Ci-ci-ci. Suara pedang membelah udara, 27 pedang melesat keluar secara bersamaan, menerobos lautan darah yang tak berujung, menahan tumpukan tulang, dan melesat melintasi angkasa, menarik garis-garis cahaya bagaikan komet di angkasa. Pertempuran sengit pun terjadi. Gelombang darah membubung ke langit dan lautan tulang putih muncul pada saat yang sama, dan ketiga tuan itu tenggelam di dalamnya. Pertempuran yang menggemparkan ini pasti terjadi di langit yang jauh, jika tidak bumi akan hancur tak dapat dikenali lagi. Boom! Gelombang darah besar melonjak, dan lautan merah yang luas bergolak di langit. Ini adalah Laut Darah Sura. Xiao Chen menyiapkan dua formasi pedang, masing-masing berisi 13 pedang, untuk mengelilingi kedua leluhur setengah itu, sementara dia memegang satu di tangannya. Cahaya pedang, Ci, menyembur keluar, membentang hingga puluhan mil, membuat bintang-bintang dan bulan tampak pucat jika dibandingkan. Pedang di tangan Xiao Chen memotong roh darah yang keluar dari lautan darah menjadi dua. Teriakan yang membuat bulu kuduk meremang terdengar, dan roh darah tenggelam kembali ke lautan darah untuk memperbaiki lukanya dan bersiap menyerang sekali lagi. Ini bukan roh darah biasa, tetapi roh jahat yang kuat dari dunia Sura Half Ancestor. Ia dipadatkan dari sisa kekuatan jiwa leluhur setengah Sura yang telah meninggal, dan kekuatan tempurnya hampir setara dengan leluhur setengah. Boom! Ribuan gelombang darah melonjak di langit, dan roh darah sembuh dalam sekejap. Ia lahir dalam darah dan mulai melancarkan serangan diam-diam lagi. Xiao Chen tetap tenang sambil mengeluarkan botol giok hitam, menuangkan setetes darah bening yang bersinar terang ke langit, lalu mengoleskannya secara merata pada pedang. Ketika roh darah melonjak lagi dalam gelombang tak berujung dan menyerang di bawah naungan ribuan roh jahat berdarah, Xiao Chen meninggalkan jejak bayangan di tempat dan tenggelam ke dalam lautan darah. Cahaya pedang, Ci, melesat ke langit, membelah lautan darah, dan roh-roh jahat berdarah yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu. Pedang yang memancarkan cahaya darah yang mengejutkan langsung menusuk dada roh darah yang paling kuat. Tiba-tiba kepulan asap hijau mengepul, dan roh darah itu menjerit menyeramkan, sangat melengking, lalu berubah menjadi kabut darah dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Di kejauhan, ekspresi Sura Banzu berubah drastis, memperlihatkan ekspresi sangat terkejut. Dia sudah merasakan bahwa roh darah telah menderita kerusakan parah dan berada di ambang kehancuran. Itu, darah dewa leluhur, yang secara khusus digunakan untuk mengendalikan roh jahat dan hal-hal jahat. Raja Kerangka juga memperhatikan situasi di sini dan sangat terkejut. Dan saat ini, Xiao Chen sudah maju terus dengan niat membunuh. Boom! Tumpukan tulang demi tulang beterbangan keluar dari tubuh Raja Kerangka. Tidak seorang pun tahu berapa banyak makhluk tulang yang ada di pegunungan tulang, memamerkan taring dan cakar mereka, mengayunkan pisau tulang, terbang ke langit, dan membunuh Xiao Chen. Hancurkan! Xiao Chen mengayunkan pedangnya dan menebas ke depan. Cahaya pedang yang menyilaukan menerangi gunung dan sungai, dan kekuatannya mendominasi dunia. Pegunungan tulang putih runtuh satu demi satu, dan makhluk-makhluk tulang putih itu terus berubah menjadi abu. Ayo pergi keluar angkasa untuk pertarungan hidup dan mati. Sura Banzu dan Raj. Kerangka menggertakkan giginya, dan akhirnya menyingkirkan formasi pedang dan terbang langsung ke langit. Xiao Chen mengikuti dari dekat, dikelilingi oleh pedang-pedang berwarna pelangi,
dengan semangat juang yang kuat. Di atas bumi, para kultivator independen yang bangga akan basis kultivasi mereka yang kuat semuanya terbang ke udara, ingin mengikuti ke langit untuk melihat apa yang sedang terjadi. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa tekanan mengerikan yang dipenuhi aura penghancur menghalangi jalan mereka. Ini adalah kekuatan magis yang hanya dapat ditunjukkan oleh seorang semi-leluhur yang kuat. Itu adalah peringatan untuk mencegah mereka mengikuti, jadi semua orang harus kembali dengan kecewa. Malam ini ditakdirkan bukan malam yang damai, dan akan meninggalkan bekas yang dalam di hati banyak orang. Di puncak Gunung Mitikas, Lano berkomunikasi dengan ratusan bintang. Cahaya ilahi jatuh dari langit seperti air terjun dan semuanya terhubung ke tubuh ilahinya. Segala sesuatu di langit dan bumi, bintang-bintang di alam semesta, dan kekuatan dunia terus-menerus melembutkan tubuh ilahinya. Ini telah berlangsung sepanjang malam, dan dia akan menyelesaikan misinya. Lanuo memiliki kulit sedingin es dan sosok yang anggun, sangat anggun dan elegan, serta memancarkan cahaya suci. Dia akan mencapai keilahian abadi sebagai semi-leluhur. Pertarungan tingkat semi-leluhur tidak lagi terlihat, dan mata semua orang terfokus ke puncak Gunung Mitikas, menatap dewi generasi itu. Ketika fajar menyingsing di timur dan sinar pertama matahari keemasan bersinar, seluruh tubuh Lan Nuo bersinar terang, memancarkan cahaya ilahi yang terhubung dengan ribuan bintang. Dia menjerit lembut bagaikan burung phoenix, dan cahaya suci menyebar ke seluruh gunung yang tertutup salju. Dia mengulurkan jari giok ramping dan menghancurkan kekosongan. Tiba-tiba, ribuan sinar cahaya dan warna keberuntungan muncul, dan segunung bahan pemurnian pun muncul. Itu semua merupakan material ilahi kelas atas yang legendaris. Untuk mencapai posisi setengah leluhur dan pada saat yang sama menyempurnakan pedang kebijaksanaannya sendiri, dia hanya perlu satu langkah terakhir. Pada saat ini, awan keberuntungan berwarna-warni membawa Lan Nuo dan semua bahan ilahi untuk memurnikan senjata dan bergegas menuju ke arah timur. Kecepatannya menjadi semakin cepat dan akhirnya ia menerobos ruang dan langsung menuju matahari. Semua orang terkesiap, target Lan Nuo sebenarnya adalah matahari. Semua pembudidaya independen yang kuat mengetahui niatnya, yaitu menggunakan api surgawi di dalam matahari untuk memurnikan senjata sihir yang paling kuat. Dapat dikatakan bahwa ini merupakan langkah yang paling krusial baginya untuk mencapai keilahian abadi sebagai semi-leluhur. Jika berhasil, harta spiritualnya akan memiliki kekuatan ilahi yang tak tertandingi dan mengerikan. Sepanjang sejarah, hanya sedikit orang yang berani mengambil risiko seperti itu dan pergi jauh ke wilayah terdalam matahari untuk mengorbankan dan memurnikan senjata dewa ketika mereka mencapai keilahian abadi dari semi-leluhur. Jika berhasil, kekuatan senjata ajaib itu akan melampaui imajinasi. Kapak perang dan perisai langit milik Xingtian adalah contoh terbaik. Inti dari kuningan telah ditempa oleh api langit matahari dan disirami oleh cahaya ilahi dari miliaran bintang. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Di luar angkasa, pertempuran menjadi semakin intens. Xiao Chen menebas dengan pedangnya, langsung membelah lautan darah menjadi dua bagian. Dia menyerbu maju bagaikan meteor dengan niat membunuh yang tak terhingga, membelah gunung tulang di depannya dengan pedang, dan memulai pertarungan jarak dekat dengan dua setengah leluhur. Leluhur setengah sura itu memiliki rambut acak-acakan dan darah di sekujur tubuhnya, dan Raja Kerangka juga dipenuhi bekas luka, dan ada retakan di tongkat tulangnya, yang tampaknya bisa patah kapan saja. Ini adalah pertempuran yang mengejutkan, dan puluhan asteroid telah hancur menjadi abu oleh mereka. Raungan. Saat ini, mata Surabanzu sudah haus darah. Dia telah menderita kerugian besar hari ini, yang membuat darahnya mendidih. Dengan suara gemuruh yang keras,
telapak tangannya yang besar menutupi langit dan bumi, dan dia meraih selusin asteroid di kejauhan, memurnikannya menjadi seukuran mutiara, dan menghancurkannya ke arah Xiao Chen. Meskipun ukurannya telah mengecil, namun energi mengerikan yang terkandung di dalamnya telah terstimulasi sepenuhnya. Pada saat yang sama, ia diisi dengan hampir setengah kekuatan Surabansu. Dia ingin menggunakan ini untuk menghancurkan pakaian tempur dewa leluhur. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa melukai Xiao Chen sedikit pun, dan pertempuran ini akan menjadi kekalahan. Xiao Chen mengumpulkan lebih dari 20 pedang di sekelilingnya dan membentuk formasi pedang untuk perlindungan. Pedang panjang di tangannya diwarnai dengan setetes darah dewa leluhur, membuatnya sangat tajam. Dia memegang pedang di kedua tangan dan menebas ke depan. Cahaya pedang yang terang membentang puluhan mil, menerangi langit berbintang yang gelap, sangat menyilaukan. Puff! Pedang perang yang tak tertandingi membelah asteroid pertama. Energi besar itu tiba-tiba melonjak di langit, menutupi langit dan bumi. Cahaya yang menyilaukan membuat langit yang sunyi mendidih. Kemudian, yang kedua, ketiga, keempat, lebih dari selusin asteroid menghantam pada saat yang sama. Pedang di tangan Xiao Chen terus menebas, dan cahaya menyilaukan meledak satu demi satu, menyilaukan bidang bintang luar. Fluktuasi energi yang mengerikan cukup untuk menghancurkan sejumlah besar pembudidaya. Sekalipun ada orang bijak di sini, kemungkinan besar dia akan berubah menjadi abu. Pakaian perang dewa leluhur di tubuh Xiao Chen bersinar dengan cahaya hitam dan sangat bening. Di atas kepalanya, ada pohon suci berwarna-warni yang mengambang dengan 7 daun cerah dan transparan. 7 cahaya ilahi yang bagaikan sutra jatuh, melindungi kepalanya dengan erat. Raja Kerangka bahkan lebih kejam lagi. Dia secara langsung memurnikan lebih dari 20 asteroid dan menghancurkannya ke arah Xiao Chen. Langit hancur, menahan energi kehancuran dunia, dan bintang-bintang bergetar berguncang. Tubuh Xiao Chen bersinar terang, dan 27 pedang menari liar. Dia berteriak keras, menghancurkan asteroid satu persatu, dan bergegas kedua semi-leluhur. Pada saat ini, kekuatan magis dan keterampilan bertarung muncul satu demi satu, dan seluruh langit hampir mendidih karena kekerasan. Di permukaan, Xiao Chen tampak baik-baik saja. Setelan perang dewa leluhur memblokir sebagian besar serangan, tetapi tubuhnya juga menderita beberapa cedera. Itu adalah kekuatan dewa semi leluhur yang kuat dan mengerikan yang bergetar melalui pakaian besi. Mereka bertiga bertarung satu sama lain lagi, dan pada saat ini mereka semua haus darah. Lautan tulang tidak terbatas, dan itu akan mengubahmu menjadi iblis. Leluhur setengah kerangka melambaikan tangannya, dan puluhan juta kerangka muncul di antara bintang-bintang, membanjiri Xiao Chen. Sebuah kota kuno yang besar muncul di depannya. Meskipun tidak memiliki kemegahan seperti kota mati, namun masih dapat digambarkan sebagai megah dan mengesankan. Seluruh kota kuno terbang tinggi ke langit, menekan Xiao Chen. Pada saat yang sama, Surabansu mengubah dirinya menjadi jutaan tubuh dan muncul di lautan tulang untuk bekerja sama dengan Raja Kerangka untuk mengepung dan membunuh Xiao Chen. Ledakan, kota kuno yang besar itu runtuh, menghancurkan tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya dan menekan Xiao Chen ke dalam. Dunia kematian, kekuatan tak terbatas, dengarkan panggilanku, kehancuran. Fluktuasi energi yang mengerikan tengah melonjak. Klan Kerangka melarikan diri dari dunia kematian di masa lalu. Meskipun pada generasi Raja Kerangka, mereka telah lama kehilangan jejak di mana jalan keluarnya, mereka masih menguasai beberapa metode rahasia yang terhubung dengan dunia kematian. Tetapi dia ingin menggunakan kekuatan dunia untuk sementara waktu untuk menekan Xiao Chen.
Aku akan meminjam kekuatanmu dari dunia kematian untuk memurnikan tubuh suciku. Meskipun Xiao Chen terjebak di dalam kota kuno, dia tidak dalam bahaya sama sekali. Dia terus-menerus membimbing kekuatan besar dunia kematian ke dalam tubuhnya. Dia dibangkitkan di dunia itu, jadi bagaimana dia bisa takut dengan serangan seperti itu? Meledak. Dengan suara ledakan yang keras, kota mati yang besar itu tiba-tiba runtuh di langit berbintang. Ini benar-benar pertempuran yang mengejutkan, bahkan lebih brutal daripada pertempuran di Laut Terlarang. Tidak diketahui berapa lama pertempuran sengit itu berlangsung. Xiao Chen memuntahkan lebih dari 10 suap darah dan dipukul hingga terpental oleh dua leluhur setengah itu. Pakaian tempur dewa leluhur tidaklah maha kuasa. Meskipun kekuatan tempur Surabanzu dan Raja Kerangka menurun tajam, masih ada kobaran api perang di mata mereka saat ini, dan mereka menerkam Xiao Chen. Tiba-tiba, cahaya pedang melesat ke langit. Cahaya yang menyilaukan menerangi hamparan bintang. 26 pedang mengabaikan Raja Kerangka dan mengepung Surah Half Ancestor. Pelangi ilahi itu cemerlang, dan semuanya membunuh Surah tua. Pada saat yang sama, Xiao Chen mengangkat pedang di tangannya tinggi di atas kepalanya dan menebasnya. Cahaya pedang besar yang panjangnya lebih dari 100 mil melesat keluar. Darah, petik 2, berembus ke langit, dan Surabanzu terbelah menjadi dua bagian. Meskipun dia menghindari 26 pedang lainnya, dia terkena pedang di tangan Xiao Chen. Ah! Teriak Surabanzu. Dia merasakan sakit yang tajam dari lubuk jiwanya. Pedang itu berlumuran darah dewa leluhur, yang menginfeksi daging dan darahnya, menyebabkan jiwanya bergetar terus-menerus. Bang! Kedua bagian tubuh itu disatukan dengan susah payah, dan butiran darah yang mencolok keluar dan terbang kembali ke pedang di tangan Xiao Chen. Surabanzu terluka parah dan sekali lagi merasakan kengerian dewa leluhur. Di sisi lain, untuk menghadapi Surabanzu, Xiao Chen menahan 3 serangan dari Raja Kerangka dan memuntahkan darah berulang kali. Akhirnya dia berbalik dan mengarahkan 27 pedang untuk membunuh kerangka tua itu. Suara dentang terus terdengar, dan tongkat tulang di tangan Raja Tengkorak akhirnya patah, dan tulang lengan, tulang kaki, juga ikut tercabut oleh pedang itu. Raung! Sang Raja Kerangka merasa cemas dan marah, merasakan adanya bahaya. Tidak jauh dari situ, Surabanzu memperbaiki tubuhnya dalam waktu singkat dan harus bergegas lagi untuk menyelamatkannya. Ini adalah pertempuran besar yang terjadi di luar angkasa dan tidak seorang pun bisa menyaksikannya. Ia sangat ganas dan aura pembunuhnya membuat galaksi menjadi pucat jika dibandingkan. Di dekat puncak Mitikas, banyak petani pengembara yang belum bubar. Mereka menunggu kembalinya Lan Nuo, dan juga menunggu hasil pertarungan Xiao Chen dengan dua semi-leluhur. Semua orang menantikannya dengan gembira. Saat ini, hari sudah tengah hari, dan matahari musim dingin tidak terlalu menyilaukan, melainkan bersinar lembut di bumi. Pada saat ini, sebuah gerbang luar angkasa muncul di tengah matahari, dan Lano yang anggun muncul dan turun ke bumi. Ribuan sinar cahaya dan segudang warna keberuntungan menutupi seluruh tubuhnya dengan cahaya ilahi, dan di tangannya dia memegang pedang suci yang membuat matahari, bulan, dan bintang tampak pucat jika dibandingkan. Ditempa dengan api matahari, disempurnakan dengan pikiran semi-leluhur, dan disiram dengan kekuatan miliaran bintang, pedang kebijaksanaan ini akhirnya tercipta. Klang! Lano turun ke puncak Mitikas, mengembalikan pedang kebijaksanaan ke sarungnya, unyikan semua cahaya, lalu mengamati sekeliling dengan indera spiritualnya yang kuat, dan akhirnya bertanya pada gunung di luar gunung. San Waisan sangat senang. Dia menunjuk ke langit dan memberitahu di mana medan perangnya. Lan Nuo melesat ke angkasa dan hendak terbang meninggalkan angkasa.
Namun pada saat itu, sebuah sosok turun dari langit. Ada bercak-bercak darah di baju besi Xiao Chen, bahkan rambut hitamnya yang terbang sedikit basah, dan pedangnya terus-menerus berdarah. Semua orang terkejut. Anda harus tahu bahwa dia baru saja bertarung sengit dengan dua semi-leluhurnya. Jelaslah milik siapakah noda darah ini. Itu sungguh mengerikan. Dengan rambut hitam berkibar, baju besi berkilau dan pedang berlumuran darah, Xiao Chen mendarat di tanah, berbicara kepada Jin Sanyi dan yang lainnya, lalu mengangguk kepada Lan Nuo. Dengan kilatan cahaya, dia menghilang begitu saja. Awalnya dia datang untuk menemui Lan Nuo, namun akhirnya dia hanya mengangguk, seolah-olah satu babak sejarah telah terungkap, dan Xiao Chen pun pergi. Dulu sewaktu mereka masih di dunia keabadian, Lan Nuo pernah mendengar seseorang mengatakan kepadanya bahwa jika dia dalam kesulitan, dia pasti akan pergi membantu asalkan dia tidak sedang menyendiri. Meskipun dia belum pernah menerima bantuannya, Xiao Chen kini telah membalas budi sepenuhnya. Menyaksikan Xiao Chen menghilang begitu saja, Lan Nuo tertegun sejenak, lalu mengangguk kecil. Semua kultivator gempar, merasakan bahwa kultivasi Xiao Chen benar-benar mengerikan. Setelah menghilang selama lebih dari 150 tahun, dia benar-benar membunuh dua dewa yang sebanding dengan setengah leluhur setelah kembali, dan kemudian pedangnya ternoda oleh darah dua setengah leluhur lagi. Di Jiushu dan 4 penjuru dunia, dialah satu-satunya orang yang bukan setengah leluhur tetapi dapat bersaing dengan setengah leluhur. Dia kembali dari perang besar di luar angkasa dan pergi begitu saja tanpa mengatakan apapun, seolah-olah dia tidak pernah muncul. Bab 464, Benteng Harimau Pembelah Pedang. Hei, 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 lelaki tua kecil, jangan lari. Kau tanpa malu memintaku untuk mengikutimu ke sini, dan orang-orang mengira aku memperdagangkanmu. Sekarang, kau tidak hanya melihat wanita cantik itu mencapai status abadi sebagai seorang semi-leluhur, tetapi kau juga bisa melihat pertarungan tingkat semi-leluhur secara gratis. Dan kau ingin lari setelah menontonnya. Jin Sanyi meraih Dewa Barat yang pendek dan gemuk itu dan berkata, sudah waktunya untuk membalas budiku sekarang, kan? Membayar? Membayar untuk apa? Orang tua itu tergagap. Hei, jangan pura-pura. Aku tidak cantik. Kenapa kamu gagap? Saat aku gagap, kamu bahkan tidak tahu di mana kamu berada. Jangan coba-coba menipuku. Jin Sanyi menunduk menatap lelaki tua itu dan berkata, aku tidak akan mempersulitmu. Bukankah kau seorang lelaki tua yang suka memberi hadiah? Pergi dan bantu aku mengantarkan 2 hadiah juga. Namun, aku harus merepotkanmu untuk pergi jauh ke timur dan memberikan hadiah terbaik di tanganmu kepada Binglan dan Sumeng. Baiklah, katakan saja itu dari saudara ketigamu. Kier dan Tianya memutar mata mereka. Orang ini benar-benar brengsek. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Sungguh tidak bermoral untuk menangkap Sinterklas dan melayaninya seperti ini. Dewa Barat yang pendek dan gemuk itu mengangguk berulang kali dan dilepaskan hanya setelah dia berjanji pada Jin Sanyi. Dia ingin melarikan diri seolah-olah dia telah diampuni. Tanpa diduga, Jin Sanyi meraihnya lagi dan berkata sambil tersenyum, kamu belum selesai, jangan lari. Ya, apa lagi yang kamu inginkan? Dewa pendek dan gemuk itu benar-benar gagap kali ini dan dia tidak berpura-pura. Kudengar kau punya dewa di barat yang bernama Cupid. Tolong perkenalkan dia padaku. Aku ingin berteman dengannya. Aku orang yang baik hati dan suka berteman dengan dewa di seluruh dunia. Sinterklas tidak bisa berkata apa-apa. Apakah orang ini benar-benar ingin berteman? Dia tidak akan percaya bahkan jika Anda membunuhnya. Hei, orang tua, belum pernahkah kau melihat saudara yang begitu tampan?
Jangan menatapku seperti itu. Jin Sanyi menyipitkan mata persiknya dan berkata, sebenarnya tidak apa-apa. Kudengar dewa bernama Cupid itu tampaknya memiliki seperangkat senjata ajaib yang bagus di tangannya, sepertinya itu semacam busur dan anak panah. Mintalah dia untuk membantuku menembakkan 7 atau 8 atau 9 anak panah. Oh tidak, tembak saja 17 atau 18 anak panah. Tentu saja, aku tidak akan menganggapnya terlalu banyak jika dia ingin menembakkan lebih banyak. Tentu saja, kamu harus memberitahunya dengan jelas untuk tetap membuka matanya saat menembakkan anak panah, dan target yang dipilihnya setidaknya harus sebagus si cantik di sana. Pada titik ini, Jin Sanyi menunjuk ke Dewi Lan Nuo di langit. Tentu saja, Bing Lan dan Sumeng harus dimasukkan dalam 7 atau 8 orang atau 17 atau 18 orang ini. Akhirnya, dia tidak lupa mengingatkan, tentu saja, jika dia benar-benar sibuk, kamu dapat mengirimkan seperangkat artefak itu. Aku tidak keberatan, aku dapat menembaknya dengan 70 atau 80 anak panah. Baiklah, sudah diputuskan, kamu tidak boleh melupakannya. Jika tidak, aku, saudara ketiga, tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Aku, saudara ketiga, sangat pendendam. Tanda pagar Akeong persen tanda pagar. Semua orang terdiam. Orang ini sungguh menyebalkan, sungguh sulit untuk mengevaluasinya. Satu-satunya orang yang bisa menghargainya adalah Sapo Lang, yang terus mengacungkan jempol dan berteriak, hebat, hebat, hebat. Sosok teladan bagi generasi kita. Saudaraku, kamu benar-benar orang kepercayaanku. Orang jenius seperti kami benar-benar kesepian. Hidup ini sepi seperti salju. Jin Sanyi menepuk bahu Sapo Lang dan mendesah, seolah semuanya sudah jelas deh. Dengan sendirinya, swoosh, sang dewa barat yang pendek dan gemuk akhirnya berhasil melepaskan diri dari jeratan Jin Sanyi dan melarikan diri. Namun sayang, dengan suara, bang, kerah bajunya kembali dicengkeram. Kali ini, Santa tidak gagap, ia hampir menangis. Kakak ketiga, apakah kamu punya permintaan lain? Bisakah kamu mengatakan semuanya sekaligus? Namun, ketika dia berbalik, dia mendapati itu adalah kerangka. Baginya, Dewa Cahaya, itu adalah iblis. Sekalipun Sapo Lang berusaha membuat kerangkanya tersenyum sebaik mungkin, hasilnya tetap saja membuat sang dewa takut sehingga ia hampir melemparkan tas hadiahnya ke wajah kerangka itu. Ada apa dengan tatapan matamu itu, orang tua? Bisakah kerangka setampan aku menjadi seseram itu? Sapo Lang sangat tidak puas, tetapi dia segera merendahkan suaranya dan berkata, menurutku, saudara tua, kita benar-benar cocok saat pertama kali bertemu. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Sapo Lang berjongkok, melingkarkan lengannya di leher dewa pendek dan gemuk itu, berjalan ke samping, dan mulai berbicara dengan suara rendah. Setelah mendengar beberapa kata saja, wajah Sinterklas berubah menjadi hijau. Dia menundukkan kepalanya dan tampak lesu. Akhirnya, dia pergi dengan sedih dan sakit-sakitan. Di langit, Lan Nuo dan San Waisan berubah menjadi dua sinar cahaya dan menghilang. Banyaknya pembudidaya yang datang ke sekitar puncak Mitikas berangsur-angsur bubar, dan semua orang mendiskusikan hasil pertempuran di luar langit. Kebanyakan orang percaya bahwa Surabanzu dan Raja Kerangka tidak akan mati, karena sangat sulit untuk membunuh Banzu, bahkan jika Banzu mengambil tindakan. Kudengar Wu Zanhun bersembunyi di barat, berlatih seni bela diri murni. Ayo kita cari dia. Jin Sanyi berjalan ke depan lebih dulu. Saudara Sanyi sangat jahat, dan Sapo Lang juga bukan orang baik. Tianya sangat marah dan merasa tidak adil terhadap dewa pendek dan gemuk yang pergi. Di dunia kematian, Xiao Chen muncul di sumur tulang, kelelahan.
Ketika ia keluar dari sumur tulang, darah di sekujur tubuhnya telah hanyut, tetapi rasa sakit di sekujur tubuhnya belum berkurang sedikit pun. Dengan kilatan cahaya, dia menghilang dari tempatnya berada, dan segera muncul di Kamura. Setelah lebih dari 10 hari mengasingkan diri, Xiao Chen akhirnya pulih ke kondisi terbaiknya. Banzu yang putus asa memang menakutkan. Pertempuran ini jauh lebih berbahaya daripada pertempuran di Laut Terlarang. Bahkan dengan perlindungan baju sirah dewa leluhur, tubuh bela dirinya menderita cedera serius. Kekuatan mengerikan itu hampir menghancurkan semua tulang dan meridiannya. Jika dia tidak mencapai levelnya saat ini, dia mungkin akan cacat total. Di saat-saat terakhir pertempuran besar di luar angkasa, ketika ketiga orang kuat itu bergegas bersama, sebuah cahaya meletus yang sebanding dengan kehancuran sebuah bintang, yang masih membuatnya merasa sedikit takut. Kedua orang tua ini pasti terluka jauh lebih parah daripada aku. Saat tubuhnya pulih, Xiao Chen ingin segera kembali ke Jiushu dan langsung pergi ke Pulau Sura dan Pulau Tengkorak untuk melunasi hutangnya dengan kedua pria itu. Namun, memikirkan kata-kata Tian Wei Tian dan Ren Wei Ren, dia menahan diri. Akan ada bencana besar di masa depan, dan Banzu adalah kekuatan tempur yang sangat diperlukan. Kita tidak bisa bertindak impulsif sekarang dan memulai pembunuhan massal. Segala sesuatu di desa ilahi kembali seperti semula, sangat damai. 6 prajurit tingkat raja sedang memulihkan diri di sini, membuat tempat ini kokoh seperti batu. Raja manusia pohon memiliki sejumlah besar buah yin-yang, yang disumbangkannya, memungkinkan ke-6 orang itu pulih dengan lancar. Ditambah dengan bantuan darah leluhur, tidak akan lama lagi mereka akan mencapai kondisi puncak lagi. Xiao Chen telah memberi tahu Tian Wei Tian dan Ren Wei Ren tentang anomali di kota mati. Mereka berdua sangat terkejut. Dan tidak apa-apa untuk membicarakannya. Setelah beristirahat di dunia kematian selama hampir 20 hari, Xiao Chen mengucapkan selamat tinggal kepada Shen Chun dan muncul di depan kota mati lagi. Saat dia muncul, dia terbang langsung ke arah barat, dan kecepatan 8 fase mencapai titik ekstremnya. Gunung-gunung, sungai-sungai, dan daratan terus melompat mundur dari bawah kakiku, dan wilayah barat terlihat di kejauhan. Xiao Chen sudah mengetahui lokasi benteng harimau dan langsung bergegas menuju pegunungan yang indah. Benteng harimau benar-benar tampak seperti harimau yang sedang berjongkok, dengan bentuk yang sangat nyata dan momentum yang luar biasa. Dari kejauhan tampak megah, megah dan tinggi. Benteng harimau yang megah dibangun seluruhnya dari batu kristal hitam. Ia bersinar dengan cahaya hitam, hikmat namun misterius. Terletak di antara pegunungan yang indah, dikelilingi oleh pepohonan yang rimbun. Meskipun musim dingin, masih saja berwarna-warni. Cuacanya hangat seperti musim semi, dan bunga-bunga serta tanaman tidak layu, membentuk kontras tajam dengan es dan salju di kejauhan. Xiao Chen mendarat dan berjalan menyusuri 100 anak tangga kristal hitam menuju benteng harimau. Para pengawal benteng harimau langsung melihat tamu tak diundang itu, berambut hitam dan bermata hitam, mengenakan pakaian tempur besi gelap, dan memegang sebilah pedang. Tekanan yang kuat dan tak terlihat itu membuat mereka merasakan kengerian, yakni ketakutan dari lubuk hati terdalam. "Siapa kau? Berhenti. Jika kau berani melangkah maju lagi, aku akan membunuhmu tanpa ampun." "Berhenti." Di depan, pengawal keluarga Hu berteriak keras. Xiao Chen mengabaikan mereka sepenuhnya, dan melangkah maju selangkah demi selangkah dengan pedang di tangan. Matanya sangat dingin. Dia mengabaikan orang-orang di depannya dan hanya menatap gerbang benteng harimau yang menjulang tinggi. "Tembakan anak panah pembunuh." Pemimpin pengawal memberi perintah. Puluhan orang di depan benteng harimau menghunus busur dan anak panah mereka.
Sinar cahaya ilahi melesat keluar, membuat suara yang melengking, seperti lolongan serigala berusia 1000 tahun, yang membuat rambut orang-orang berdiri tegak. Anak panah itu diberi nama Zushan. Itu adalah panah dewa yang telah diberkati dan dimurnikan, dan dapat membunuh master di atas alam keabadian. Anak panah ditembakkan serentak, dan sinar cahayanya menyilaukan dan bersilangan bagaikan pelangi. Namun, hal itu gagal hari ini. Ratusan anak panah, cemerlang bagaikan pelangi, semuanya berhenti 3 kaki di luar tubuh Xiao Chen, menemui perlawanan yang tidak dapat dijelaskan. Kemudian dengan suara keras, bang, semua anak panah pembunuh dewa hancur berkeping-keping, berubah menjadi bubuk, dan melayang di udara, dan cahaya dewa menghilang dalam sekejap. Setelah melihat situasi ini, semua orang berubah warna dan mengabaikan panah pembunuh dewa. Itu sungguh menakutkan. Dia adalah Xiao Chen. Seseorang gemetar ketika mengucapkan nama itu, yang langsung membuat para penjaga panik dan beberapa di antara mereka melarikan diri di tempat itu. Namun, setelah pemimpin penjaga membunuh beberapa orang, kerusuhan berhasil diredakan. Buk, 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 langkah kaki itu perlahan mendekat. Xiao Chen berjalan menyusuri lebih dari 100 anak tangga batu dan segera tiba di dekat benteng harimau. Tidak peduli siapa dia, kita hanya punya satu tanggung jawab, yaitu menjaga gerbang ini. Pemimpin penjaga itu berteriak dan memerintahkan semua orang untuk maju menghentikannya. Membunuh. Memang ada beberapa pejuang kematian yang setia pada keluarga Hu. Sekalipun mereka telah mendengar reputasi Xiao Chen yang kejam, mereka tetap tidak takut mati dan menyerbu maju sambil memegang pedang di tangan. Xiao Chen bisa bersaing dengan Ban Zu, jadi bagaimana dia bisa dihentikan oleh mereka? Dia mendekat perlahan tanpa mengubah langkahnya, perlahan mengangkat pedang. Di tangannya, puff, kepala orang pertama terpenggal oleh pedangnya. Kepalanya melayang lebih dari 10 meter. Darah mengucur dari mayat tanpa kepala itu, dan ia terdiam di sana cukup lama sebelum jatuh ke tanah. Puff! Pria kedua dibelah menjadi 2 bagian oleh Xiao Chen. Dia mempertahankan ekspresi ngeri itu sampai kematiannya. 2 bagian mayat jatuh ke kedua sisi. Xiao Chen berjalan di tengah sambil menginjak darah. Puff! Orang ketiga dipotong menjadi 2 olehnya. Setengah tubuh bagian atas masih mengayunkan pisau di tangannya, tetapi dia mendapati bahwa setengah tubuh bagian bawah berdiri di tempat yang sama, dan tubuh bagian atasnya berjalan pergi dengan sejumlah besar darah. Puff, 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 suara-suara mengerikan terus terdengar. Xiao Chen menjaga langkahnya dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Dia membunuh 1 orang dengan 1 pedang. Tak seorang pun dapat menolaknya. Kemanapun dia lewat, di sana ada orang tergeletak mati di tanah. Itu seperti memotong tahu. Xiao Chen seperti ruang tak berawak. Setiap kali pedang diayunkan, senjata akan patah dan tubuh penjaga akan terpisah. Darah akan mengalir keluar dan mewarnai tanah menjadi merah. Dalam sekejap mata, mayat berserakan di mana-mana di depan benteng harimau. Pada saat ini, Xiao Chen seperti dewa iblis. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya melangkah maju tanpa suara. Siapapun yang melawannya pasti akan dibunuh di tanah. Betapapun setianya dan tak kenal takutnya para penjaga ini, mereka semua ketakutan pada saat ini. Lelaki dengan rambut hitam berkibar, baju besi, dan memegang pedang berdarah, tidak memiliki emosi sama sekali. Matanya sangat dingin. Dia tidak memperlakukan mereka sebagaimana manusia, tetapi menebas mereka seperti kayu mati. Dengan suara, "Wosh!" semua orang mundur ke kedua sisi, dan tidak ada seorang pun yang berani menghentikan mereka. Xiao Chen menyeret pedang berdarah itu ke belakang.
Mata pedang yang berdarah itu tidak hanya menggores tanah berlapis batu kristal hitam dengan goresan yang dalam dan mengerikan, tetapi juga meninggalkan bekas darah yang mengerikan. Dia melangkah ke anak tangga teratas dan berjalan menuju benteng harimau. Bel berbunyi keras, dan bel tanda bahaya di benteng harimau berbunyi terus-menerus. Sejumlah besar ahli bergegas keluar. Ini adalah aturan keluarga Hu. Ketika menghadapi keadaan darurat, orang-orang kuat di semua posisi harus meletakkan apa yang mereka lakukan dan datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi, hal itu tidak menghentikan langkah Xiao Chen sama sekali. Dia menyeret pedang berdarah itu, menjaga langkah yang sama, dan bergerak mendekat selangkah demi selangkah. Setiap kali ada orang yang mendekat dan mencoba menghalanginya, dia akan mengayunkan pedangnya untuk menghadapinya. Cahaya dingin dan cahaya darah yang mengejutkan membuat orang merasa kedinginan tanpa sadar. Seakan memasuki ruang kosong, inilah gambaran sebenarnya dari Xiao Chen saat ini. Puff! Pedang itu memotong secara diagonal, dan setengah kepalanya melayang. Darah merah dan materi putih otak sangatlah menakutkan. Puff! Sebuah pedang tertusuk, dan cahaya dingin bersinar ke segala arah, menembus seorang komandan yang menghalangi jalan. Mayat itu langsung tercabik-cabik, potongan besar daging dan darah berceceran di mana-mana. Pedang di tangan Xiao Chen tampaknya memiliki kekuatan magis yang mengerikan. Kapanpun ia diayunkan, darah akan tertumpah dan orang-orang akan mati. Tidak seorang pun tahu berapa banyak mayat yang akan berjatuhan. Selama proses ini, Xiao Chen tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, dan hanya ingin terus maju tanpa tergoyahkan. Jika kau berani menghentikanku, hanya ada satu kata, bunuh. Ia memotongnya dengan cepat dan rapi, seolah-olah sedang memotong sayur, dan kepala-kepalanya pun terus berjatuhan. Itu Raja Iblis Xiao Chen. Dia ada di sini. Tentu saja seseorang mengenali Xiao Chen. Bagi keluarga Hu, pria di hadapan mereka adalah orang yang terkenal jahat. Banyak orang mundur ketakutan, tetapi Xiao Chen tidak mengejar mereka. Dia langsung masuk. Selama tidak ada yang menghentikannya, tidak akan ada bencana pertumpahan darah dan mayat. Seorang pria setengah baya bergegas datang dari depan, wajahnya penuh keterkejutan dan kecemasan, dan berteriak, "Hentikan, hentikan. Lepaskan wanita yang digunakan keluarga Hu sebagai umpan lebih dari 150 tahun yang lalu." Xiao Chen hanya mengucapkan kata-kata acuh tak acuh, namun dia tidak berhenti, menyeret pedangnya di tanah dan terus melangkah maju. Saya tidak tahu di mana dia, berhenti dulu. Tuan keluarga Hu yang setengah baya itu memiliki ekspresi tegas. Melihat genangan darah di sekitarnya, pupil matanya berkontraksi cepat. Sampai di titik ini, kamu masih berani bilang tidak tahu. Suara Xiao Chen sedingin es, dan jelas bahwa dia benar-benar marah. Dia melangkah maju dan mengangkat pedangnya lagi. Klang! Lelaki parubaya itu menghunus pedang birunya, mencoba menahan Xiao Chen yang mendekat. Namun, setelah satu kali pertemuan, cahaya dingin bagai kilat memotong pedang biru bening di tangannya, dan tubuhnya sendiri terpotong menjadi dua, dengan darah mengucur keluar. Semua orang di sana merasa sangat kedinginan. Dia adalah seorang pendekar kuat di wilayah Yuyue, namun dia terbunuh dengan mudahnya hanya dengan satu pedang. Semua orang mundur. Xiao Chen, di sisi lain, bagaikan iblis yang kejam, melangkah maju. Dia tidak akan mengejar atau membunuh siapapun, tetapi akan membunuh siapa saja yang menghalangi jalannya. Berhenti, jangan bunuh dia. 5 orang ahli di alam Yuyue bergegas mendekat, menghalangi jalan Xiao Chen, dan berkata, "Berhenti dulu, kita bisa bicarakan semuanya. Biarkan dia pergi." Xiao Chen hanya mengucapkan dua kata ini,
masih menyeret pedangnya, mendekat selangkah demi selangkah. Dia tidak lagi berada di benteng harimau. Mendengar ini, ekspresi Xiao Chen menjadi lebih dingin. Dia mengangkat pedangnya dan berkata, "Kau masih berani melakukan ini sekarang dan tetap tidak akan melepaskannya. Kalau begitu aku akan membunuhmu sampai kau melepaskannya, sampai pemimpinmu muncul sendiri." Langkah kaki yang mengerikan itu sangat berirama, dan kecepatan maju tetap tidak berubah, tetapi di telinga semua orang, itu adalah suara jahat yang paling menakutkan. Puff! Darah berceceran, pedang menyapu, cahaya dingin menyambar, dan kepala-kepala tertunduk. Engah, 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 engah. 5 kepala jatuh ke tanah satu demi satu. 5 Master di Fischleap Realm ingin melarikan diri namun gagal. Xiao Chen berjalan masuk sambil membawa pedang di tangan. Sejumlah besar penjaga dengan cepat mundur ke kedua sisi dan tidak berani lagi menghentikan mereka. Kastil tua yang megah itu dibangun seluruhnya dengan kristal hitam, bersinar dengan cahaya hitam. Pada saat ini, dipenuhi dengan aura pembunuh dan hawa dingin yang menggigit. Xiao Chen menyeret pedangnya dan melangkah ke tengah aula. Dia mengangkat lengannya tinggi-tinggi, dan cahaya pelangi menyapu, membelah patung Kaisar Suci Harimau Putih di tengah aula menjadi beberapa bagian. "Xiao Chen, kamu bisa menghentikannya." Seorang lelaki tua berambut putih berjalan keluar, dengan tatapan tajam di matanya, dan berkata, "Saya adalah tetua generasi kedua dari keluarga Hu, dan saya dapat dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab." Xiao Chen menancapkan pedang berlumuran darah itu ke tanah, menatapnya dengan tenang, dan berkata, "Kamu baru saja berada di level tertinggi. Biarkan para master keluar. Tidak ada satupun guru di sini." Tetua generasi kedua menatapnya dengan tatapan kosong. "Kalau begitu, biarkan saja orang itu keluar." Meskipun kata-kata Xiao Chen tenang, semua orang yang hadir telah merasakan gejolak emosinya yang hebat. Wanita itu sebenarnya tidak ada di Istana Harimau. Jika tidak di sini, lalu di mana dia? Xiao Chen menatapnya dan berkata, "Kirim orang kuat di alam cedi untuk menemuiku, atau segera bebaskan wanita itu, kalau tidak jangan salahkan aku karena melakukan pembunuhan berantai." "Kamu terlalu sombong." Tetua generasi kedua dari keluarga Hu berubah warna ketika dia mendengar kata-kata itu, memperlihatkan ekspresi yang ganas, dan menghancurkan kruk di tangannya dengan jepret. Kabut hitam tiba-tiba melayang keluar. Semua pengawal keluarga Hu telah dievakuasi. Pintu-pintu aula sekitarnya berkedip-kedip, dan sebenarnya tertutup rapat. Racun mayat dewa leluhur. Xiao Chen ketakutan dan menebas dinding batu di sebelah kanan dengan pedangnya. Terdengar suara ledakan yang keras. Sekalipun lorong itu disegel, dia tidak bisa menghentikannya untuk keluar dan dia membuka lorong itu. Namun, tetua generasi kedua dari keluarga Hu di aula tersebut telah hancur total, dan berubah menjadi air mayat yang mengalir ke seluruh tanah. Jumlah racun dari mayat dewa leluhur sangat kecil dan menghilang dengan cepat. Namun meski begitu, semua rumput dan pohon di sekitarnya layu, dan gunung-gunung yang tertutup salju di kejauhan berubah menjadi abu-abu dan hitam. Xiao Chen berdiri di benteng harimau dengan pedang di tangannya. Suaranya dingin dan kejam, namun berat dan kuat, dan dapat didengar dengan jelas dalam radius puluhan mil. "Aku akan membunuhmu sampai kau gemetar." Xiao Chen mengucapkan kata-kata ini dengan sangat tenang, dan pada saat yang sama melihat ke arah Sekte Dewa Matahari. Bab 465, jelas terang di salju. Membunuh. Dengan suara gemuruh rendah, lebih dari selusin orang bergegas mendekat. Mereka tidak ingin duduk dan menunggu kematian, jadi mereka mencoba yang terbaik. Belasan orang ini semuanya kuat. Di antara mereka, 4 orang setengah baya telah mencapai alam manusia tertinggi,
dan sisanya juga berada di alam ikan melompat. Meskipun mereka memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa, mereka bukanlah tandingan Xiao Chen. Kalian harus tahu kalau orang di hadapan mereka adalah seseorang yang mampu bersaing dengan seorang Half Ancestor. Xiao Chen melangkah di kehampaan dan berjalan ke tengah lapangan. Dia mengayunkan pedangnya, dan tampaklah sebuah air terjun di langit. Cahaya pedang yang menyilaukan itu sangat cemerlang, bagaikan sungai yang mengalir deras atau sungai Yangtze yang mengalir deras, menderu dan mengalir deras di angkasa. Ketiga pembudidaya di alam ikan melompat hancur berkeping-keping di tempat. Mereka tampak tak berdaya di hadapan garis putih besar itu. Cahaya dingin pedang itu menerangi jarak ratusan mil. Menghadapi niat membunuh yang mencengangkan ini, seorang pria kuat di alam Yuyue dicekik oleh aura pembunuh yang tak terlihat sebelum dia bisa mendekat. Dia sangat terkejut hingga meninggal karena niat membunuh yang kuat itu. Dia mengayunkan pedangnya dengan santai, dan cahaya pedang itu bagaikan pelangi, yang langsung membelah seorang prajurit kuat menjadi dua bagian. Dia mengayunkan tangannya dan membalas dengan tebasan, lalu kepala tiga pendekar kuat di alam Yuyue beterbangan, mengeluarkan banyak darah. Ini adalah pertempuran tanpa ketegangan. Energi pedang putih di langit, seluas sungai, membersihkan langit hingga bersih dan lebih dari selusin orang musnah total. Apakah seluruh generasi kedua keluarga Hu telah melarikan diri? Ledakan. Dengan Xiao Chen sebagai pusatnya, benteng harimau yang besar dan megah hancur berkeping-keping dalam sekejap dan hancur berkeping-keping. Cahaya pedang yang menyilaukan menyapu keempat penjuru bagaikan letusan gunung berapi. Benteng harimau hancur total oleh kekuatan pedang dan berubah menjadi reruntuhan. Tembok-tembok yang rusak dan reruntuhannya menjadi bukti bahwa sebuah istana megah pernah berdiri di sini. Sebagian besar master keluarga Tiger terbang ke langit dan menyaksikan semua ini dengan heran. Xiao Chen berdiri di tengah medan gaya, semangat juang besi hitam di tubuhnya bersinar, dan pedang di tangannya tajam. Apakah semua guru keluarga Hu yang telah mencapai alam Cedi telah melarikan diri? Tidak ada seorang pun yang berani tinggal. Xiao Chen memandang sekelompok kultivator keluarga Hu di depannya. Orang-orang kuat generasi kedua dan elit langsung dari keluarga Hu semuanya telah meninggalkan benteng Hu sejak lama. Orang-orang di depan mereka bukanlah tulang punggung keluarga Hu yang sebenarnya. Saya benar-benar tidak ingin memulai pembantaian dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Saya hanya ingin menyelamatkan wanita bernama Su Ying, dan menyerahkan Huben generasi kedua dari keluarga Hu Anda. Saya tidak akan mempersulit orang lain. Saat itu, Huben, putra ketiga Kaisar Suci Harimau Putih, dan Orito, putra Dewa Matahari, yang menghancurkan kampung halaman Xiao Chen dan menangkap wanita Su Ying. Kemudian dia mengetahui bahwa Su Ying telah meninggal dunia, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa berita itu salah. Wanita malang ini selalu dikendalikan oleh dua keluarga besar. Lebih dari 150 tahun yang lalu, dia digunakan sebagai umpan untuk memikatnya, tetapi dia tidak tahu bahwa Su Ying masih hidup saat itu. Nenek moyang ketiga klan Hu Ben telah meninggalkan benteng Hu. Adapun wanita itu, dia menghilang 150 tahun yang lalu. Aku tidak percaya wanita lemah seperti dia bisa menghilang dari keluarga Humu. Xiao Chen melangkah maju dan mengayunkan pedangnya. Beberapa orang langsung terpotong menjadi dua. Darah berceceran, mewarnai langit menjadi merah. Pada saat ini, bahkan mereka yang memiliki kemauan kuat pun terkejut, dan banyak orang terbang ke langit, mencoba melarikan diri dari tempat ini. Namun, di bawah cahaya pedang yang besar, jalan maju semua orang terputus, dan pelangi ilahi yang menyilaukan membelah langit dan bumi, memaksa mereka mundur. Katakan padaku, di mana Su Ying? Dia benar-benar hilang.
Beberapa kultivator keluarga Hu yang lemah tekadnya sudah menangis. Lelaki di hadapan mereka sudah pasti seorang Raja Iblis, yang akan membunuh mereka tanpa berkedip. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap mereka dengan tenang. Tekanan spiritual yang kuat hampir menyebabkan beberapa dari mereka pingsan. Meskipun dia hilang, pasti ada penjelasan yang masuk akal. Apakah tidak ada yang tahu cerita di baliknya? Aku tahu sesuatu. Seorang kultivator tua dari keluarga Hu melangkah keluar dari kerumunan dan berkata, "Dulu, keluarga Huku dan Sekte Dewa Matahari yang bersama-sama mengendalikan wanita itu. Keluarga Huku jelas tidak melakukan apapun. Aku hanya tidak tahu apakah Sekte Dewa Matahari melakukan hal yang sama." Petik 2. Saat ini, Anda masih jangan lupa untuk mengalihkan kesalahan ke timur. Xiao Chen mencibir, menghunus pedangnya dan menebas. Dengan hembusan, pria itu terpotong menjadi dua. Dia menyapu dengan indera spiritualnya yang kuat dan mulai mencari ingatan beberapa biksu tua, tetapi akhirnya harus menerima kenyataan bahwa Su Ying telah menghilang. Meskipun dia marah, dia akhirnya membiarkan ratusan orang ini pergi. Semua elit langsung dari keluarga Hu melarikan diri, dan orang-orang yang dibiarkan dalam kegelapan ini hanyalah kambing hitam. Dia merasa tidak ada gunanya membunuh orang-orang ini. Hu Ben, putra ketiga Kaisar Suci Harimau Putih, dan Aolito, putra Dewa Matahari, telah lama ada dalam daftar pembunuhannya. Kedua orang ini harus mati, apapun yang terjadi. Banyak penduduk desa yang dibantai oleh kedua orang ini saat itu. Xiao Chen menghilang begitu saja, membuat banyak kultivator keluarga Hu di reruntuhan merasa seperti mengalami mimpi buruk, lalu semuanya dengan cepat terbang ke langit. Dengan kilatan cahaya, Xiao Chen tiba di tempat penting Sekte Dewa Matahari yang jaraknya ribuan mil. Ini adalah istana emas di langit, bersinar terang, berdiri di puncak gunung yang tertutup salju. Nampaknya terbuat dari emas, memancarkan cahaya ilahi bagaikan matahari. Salju putih di sekitarnya diwarnai dengan lapisan emas. Xiao Chen telah kehilangan kesabarannya. Dia menjadi tidak enak hati setelah mengetahui wanita malang itu hilang. Ketika dia tiba di depan istana emas Dewa Matahari, dia mengayunkan pedangnya dan menebas ke bawah. Boom! Energi pedang itu bagaikan bima sakti yang mengalir turun, menyilaukan dan tak terbatas. Retakan besar menyebar di permukaan, dan dengan suara berderak, gunung raksasa itu terbelah menjadi dua, dan hal yang sama terjadi pada istana matahari di atasnya, yang terpotong dengan mulus menjadi dua. Dalam sekejap, ratusan sosok bergegas keluar dan mengepung Xiao Chen. Itu Xiao Chen. Ketika seseorang meneriakkan nama ini, para kesatria dewa mundur satu demi satu. Jika tidak ingin menghadapi bencana besar, berperilakulah sewajarnya. Kata-kata Xiao Chen sederhana, tetapi sangat menakutkan. Aku datang ke sini untuk mencari seorang wanita bernama Su Ying. Serahkan juga putra Dewa Matahari, Olito, kalau tidak istana matahari akan diratakan dengan tanah. Arogan. Hah. Xiao Chen memandang ke depan dan melihat seorang kesatria muda berambut panjang keemasan, secemerlang matahari, menggenggam tombaknya erat-erat, penuh permusuhan terhadapnya, dan di samping kesatria berambut pirang itu, ada selusin kesatria muda yang serupa. Saya menantangmu. Sang kesatria muda yang gagah perkasa tampil menonjol dia. Antara kerumunan dengan rambut emasnya yang berkibar. Dia tampak anggun dan memiliki rasa percaya diri yang kuat. Anda, Xiao Chen menatapnya dengan tenang. Kata, kamu, yang diucapkannya dengan sedikit ragu tampaknya menyakiti sang ksatria pirang yang heroik. Dia berteriak, kau mungkin tidak mengingatku, tapi aku masih mengingatmu. Saat itu, aku adalah orang nomor 1 di antara 10 penguasa teratas Kekaisaran Romawi di alam abadi,
dan kau berada di bawahku di generasimu. Dulu, Xiao Chen mengingat masa lalu dan memang mengingat orang ini. Kekuatan orang ini tampaknya berada di atas Samo, dan dia telah bertarung sengit dengan Jue Dao, salah satu dari 10 tuan muda teratas di Kekaisaran Sang Agung. Itulah kejayaan masa lalu, bagaimana dengan sekarang? Xiao Chen menatapnya dengan tenang. Sekarang, aku telah mencapai tingkat ke-9 dari alam tertinggi. Ksatria surgawi berambut pirang itu berteriak, jika kau melepaskan baju sirah dewa leluhur, aku tidak akan kalah darimu. Petik 2. Maumu. Dengan kilatan cahaya, baju besi-besi hitam di tubuh Xiao Chen menghilang. Tentu saja, itu tidak meninggalkan tubuhnya. Jika ada setengah leluhur yang menonton secara diam-diam, baju besi akan muncul pada kesempatan pertama. Sang ksatria suci berambut pirang mendesak binatang buas yang ditungganginya untuk menyerbu ke angkasa. Tombak emas di tangannya bersinar terang dan menyemburkan cahaya keemasan yang menyala-nyala. Cahaya pelangi emas, cici, menerobos udara, dan suaranya seperti sobekan brokat. Pada saat ini, Xiao Chen menyimpan pedangnya. Menghadapi Divine Knight yang menyerbu, dia mengangkat telapak tangannya dan menepuknya ke depan. Bang! Sebuah monumen langit yang besar muncul dan langsung menghempaskan sang ksatria suci, menghantam binatang buas yang sedang duduk di atasnya hingga berkeping-keping di tempat, sedangkan sang ksatria suci memuntahkan darah. Ah! Dia meraung dan menyerang lagi dengan tombak emasnya. Pada saat yang sama, para ksatria muda dewa yang baru saja berdiri bersamanya juga mengerahkan binatang buas mereka untuk menyerbu. Xiao Chen melangkah 100 kaki dan menyerbu ke arah pengepungan mereka, menggunakan 4 keterampilan bertarung hebatnya untuk menyerang secara beruntun. Bang! Bang! Bayangan-bayangan besar dari monumen langit muncul satu demi satu, menghantam semua orang itu, mematahkan tulang dan urat mereka. Bahkan binatang buas pun mati dengan kejam. Pemimpin terbaik dari generasi muda Kekaisaran Romawi saat itu, yang pernah menduduki peringkat di atas Xiao Chen, hampir dipukuli hingga berkeping-keping hanya dengan beberapa tamparan. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan bersamamu. Baju besi gelap Xiao Chen muncul kembali, dan 27 pedang berubah menjadi sinar keberuntungan. Hanya dengan satu benturan di Istana Langit Emas, tidak ada yang tersisa di sini, dan bahkan gunung raksasa itu terbelah dua. Bentuk formasi dan kelilingi dia. Dikala musibah dewa palsu melanda, banyak satria dewa matahari yang gugur, namun sebagian besar tokoh elit berhasil selamat, terutama para ksatria tua yang sudah ada sejak zaman dahulu kala, dan kini memiliki kekuatan bak seorang kaisar. Tetapi pada saat ini sebagian besar elit sudah mundur terlebih dahulu. Sekalipun orang-orang ini mengelilinginya, mereka sama sekali tidak dapat menimbulkan ancaman apapun kepada Xiao Chen. Meskipun demikian, para ksatria suci masih sangat berani dan tidak takut mati. Xiao Chen membunuh lebih dari 30 orang berturut-turut, mengejar dan menangkap seorang ksatria tua, mencari dengan indera spiritualnya, dan menemukan bahwa Su Ying benar-benar hilang seperti yang dikatakan keluarga Hu. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan daerah sekitarnya, dan suara gemuruh itu terus bergema di pegunungan. Aku tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah. Namun, putra Dewa Matahari, Orito, harus mati. Selama dia masih di dunia ini, dia bahkan tidak bisa berpikir untuk melarikan diri dari kejaranku. Xiao Chen mengayunkan pedangnya dan memotong ke-20 gunung di sekitarnya, membuat para ksatria dewa itu sangat terkejut hingga wajah mereka menjadi pucat. Biarkan para ksatria suci itu pergi, Xiao Chen berdiri sendirian di reruntuhan Istana Matahari, terdiam cukup lama. Sekarang, dia sudah dapat bersaing dengan Banzu,
tetapi dia masih belum dapat menemukan teman lamanya dan melindunginya. Su Ying, seorang wanita berbakat saat itu, memiliki kehidupan yang sangat menyedihkan. Nasibnya tidak seharusnya seperti ini, tetapi dia terlibat dalam penderitaan seperti itu. Su Ying, ekor kecil di masa mudanya, mengikutinya sepanjang hari, tetapi pengalamannya sangat bergelombang. Ketika dia tumbuh dewasa, dia menangis dan menikah ketika dia tidak kembali. Setelah itu, dia mengalami banyak kesulitan dan penyiksaan. Selama bertahun-tahun, dia dipenjara dan menjadi tahanan. Xiao Chen menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mampu melindunginya saat itu. Selalu ada penyesalan dalam hidup. Selalu ada beberapa kejadian masa lalu yang sulit untuk dilupakan, beberapa kenangan yang sulit untuk dilupakan, dan beberapa orang yang sulit untuk dilupakan dan membuat Anda sedih. Meskipun dia selalu menganggapnya sebagai saudara perempuan saja, dia tetap merasa bersalah terhadap wanita yang tersimpan dalam ingatannya itu dan berharap dapat segera menangkap pengawal harimau dan putra Dewa Matahari, Olito. Angin dingin menderu, awan kelam bergulir, salju tebal turun, dan gunung-gunung tertutup warna putih. Xiao Chen berdiri di sana dengan tenang, tubuhnya ditutupi kepingan salju, berangsur-angsur berubah menjadi manusia salju. Di langit yang jauh, beberapa sosok terbang di atas. Di bagian depan adalah seorang gadis berambut putih dengan wajah cantik, kemurnian dan kehalusannya tak terlukiskan, bagaikan kristal es dan salju, memberikan orang perasaan kemurnian dan kesegaran yang tiada taraf. Senyumnya begitu polos, seolah tidak ada kekhawatiran di dunia. Ia memiliki kekuatan menular yang tak terlukiskan, yang membuat orang merasa damai di saat yang sama dengannya. Ketika Xiao Chen melihat gadis berambut putih itu menembus angin dan salju, ekspresinya tiba-tiba membeku. Bukankah itu Su Ying? Untuk menyelamatkannya, kami menghancurkan benteng harimau dan istana Dewa Matahari, tetapi kami tidak dapat menemukannya dimanapun. Bagaimana dia bisa muncul di sini sendirian? Di belakangnya ada Kier, Tianya dan yang lainnya, serta Wu Zanhun. Hei, Paman, mengapa Paman berdiri sendirian di sini? Gadis berambut putih itu seputih kertas putih, dan senyumnya sangat cerah. Xiao Chen berjenggot acak-acakan dan tampak sangat kuyup saat itu, dan memang tampak seperti orang tua. Dia menatap gadis berambut putih yang bernasib malang di depannya. Kamu tidak mengenalku, Paman, kamu aneh sekali. Ini pertama kalinya kita bertemu. Di belakang, Wu Zanhun diam-diam menyampaikan pesan kepada Xiao Chen, katanya, lebih dari 150 tahun yang lalu, aku menyelamatkannya. Aku menghapus ingatannya tentang masa lalu yang penuh suka duka dan kesengsaraan. Hari ini aku membawanya untuk bertemu denganmu. Mendengar ini, Xiao Chen menatap gadis berambut putih itu lagi. Senyum polos itu membuat hatinya merasakan kepedihan yang tak terlukiskan. Ya, itu pertama kalinya kita bertemu. Ketika mengucapkan kata-kata itu, dia merasa matanya agak kabur, dan ada kilatan samar kristal. Dia berkata dalam hatinya, "Ya, kamu tidak akan pernah tahu siapa aku." Oh, tapi kamu terlihat sangat familiar bagiku. Gadis berambut putih itu memiringkan kepalanya dan menatapnya. Mengingat masa lalu, Xiao Chen merasa sedih lagi. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah melihat Su Ying yang asli lagi. Ekor kecil masa lalu telah hilang selamanya. Aku tidak melindungimu dengan baik, Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang hampir tercekik. Ada apa denganmu? Kamu merasa aneh sekali. Gadis berambut putih itu bertanya dengan polos. Tidak apa-apa, aku hanya senang melihatmu. Xiao Chen memaksakan diri untuk kembali ke keadaan tenangnya, lalu menunjukkan senyum cemerlang dan berkata, aku dengan tulus berharap kamu bahagia selamanya.
Terima kasih. Gadis berambut putih itu menunjukkan senyum polos dan berkata, aku juga berharap kamu bahagia selamanya. Selamat tinggal, semoga kamu dan aku selalu mengingat senyum bahagia hari ini. Xiao Chen berbalik tiba-tiba dan terbang tanpa menoleh ke belakang. Bersatu kembali dalam es dan salju, senyum cemerlang dan keabadian singkat menutupi kabut masa lalu. Saya berharap kamu bahagia selamanya. Gadis berambut putih itu terus melambaikan tangannya, lalu berkata dengan ekspresi sedikit bingung, perasaan yang sangat aneh. Xiao Chen menghilang di balik salju putih, dan suara memohon terdengar di hati Wu Zanhun, terima kasih, tolong jaga dia dan buat dia bahagia selamanya. Apa ini? Aku bukan dirimu yang dulu. Aku hanya Wu Zanhun dengan kemampuan yang berbeda. Kemana kamu akan pergi? Wu Zanhun berteriak. Kemana saya akan pergi dari sini? Xiao Chen bertanya pada dirinya sendiri, dan kemudian menjawab pada dirinya sendiri, bahwa dia akan memaksa dirinya untuk melepaskan masa lalu dan bersiap menghadapi masa depan yang sangat keras. Sejak saat itu, dia akan menjadi lebih kuat. Sekalipun ada penyesalan di hatimu, selama bunga harapanmu layu, akan selalu ada wangi yang cemerlang. Jalannya masih panjang, dan ia harus terus maju dengan berani dan teguh.